Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasiril mujahidin wa mudillil mustakbirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujahidis syahid wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu wa ba'd. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih, pada kesempatan kali ini insyaallah saya hanya akan berkisah yang isinya tentang iman, ujian, dan sabar, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Mungkin bagi kalangan penuntut ilmu sudah tidak asing. Dikisahkan di surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud." Binasalah ashabul ukhdud, bukan ashabul hudud, ashabul ukhdud. Jadi binasalah orang-orang yang membuat parit, parit yang diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan api yang berkobar. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, sedangkan mereka duduk mengelilinginya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah mengisahkan detail di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib. Rasul bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir." Dahulu ada raja sebelum kalian dan dia memiliki tukang sihir. Mungkin kita sering mendengar bahwa raja-raja terdahulu memiliki tukang sihir. Apa sih fungsinya tukang sihir bagi raja? Kalau bahasa mudahnya bagi kita, untuk memanipulasi opini publik gitu ya. Yang tadinya raja itu hanya manusia biasa, ingin terlihat manusia yang luar biasa. Bahkan di sini dinobatkan sebagai Tuhan gitu ya. Kemudian kata Rasul, "Falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra." Kata tukang sihirnya ketika dia sudah merasa tua, "Wahai raja, saya sudah tua, tolong carikan anak muda untuk saya ajarkan sihir." Tentu agar raja tetap eksis menjadi Tuhan gitu ya. Maka tentu raja, maka dibuatlah sayembara, dicarikan anak muda yang paling pintar di masanya. Didapatlah anak muda, maka ketika sudah terpilih, dalam perjalanan dari rumah menuju istana untuk belajar sihir, dia berhenti di tengah perjalanannya, bertemu dengan rahib. Waqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Kemudian berbincang dan takjub dengan apa yang disampaikan rahib, si gulam anak muda. Maka setiap kali anak muda ini hendak berangkat ke tempat sihir, mesti mampir belajar sama rahib, belajar akidah gitu. Mungkin rahib itu sekarang adalah ustadz gitu ya, belajar. Sebelum pulang mampir lagi ke rahib, belajar lagi. Maka ketika datang ke tempat sihir, dorobahu, dia dipukul karena telat. Pulang ke rumah juga dipukul karena telat. Maka dia mengadu ke rahib. Fasyaka dzalika ila rahib faqala idza khashita sahir faqul habasani ali wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Kata rahib, "Kalau engkau takut dihukum, bilang sama tukang sihir, keluargaku menahanku." Ya, mungkin rahib sudah dianggap keluarga gitu ya. Kalau pulang, ya, takut dihukum, bilang ada pelajaran tambahan ya, dari rahib, tentu pelajaran tambahannya. Kemudian fabainama huwa ala dzalik id ata ala dabatin 'azimah qad habasatin nas. Dalam keadaan seperti itu, anak muda ini bimbang, dia belajar akidah yang benar kepada rahib, juga belajar sihir ya. Maka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba di tengah perjalanan tersendat, dan masyarakat pun tersendat karena ada binatang buas yang besar menghalangi jalan. Maka anak muda ini berkata, "Al-yaum a'lamu as-sahir afdal amir rahib afdal." Hari ini aku akan mengetahui apakah ilmu tukang sihir yang lebih hebat ataukah ilmu rahib yang lebih hebat. Kemudian fa'akhadha hajaran, dia mengambil batu, kemudian berdoa, "Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabbah hatta yamdiyan nas." Wahai Allah, jika
ilmu rahib ini lebih engkau cintai daripada ilmu tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas ini. Kemudian dilemparlah batu itu dan matilah binatang buas tersebut. Hatta yang dianas. Kemudian dia akhirnya kembali ke rahib, sudah tidak belajar sihir lagi, karena sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa yang lebih Allah cintai adalah ilmunya rahib. Kemudian disampaikan kepada rahib apa yang telah terjadi, maka rahib berkata kepadanya, "Ai bunai, antal yaum afdal minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala." Kata rahib, "Wahai anak muda, wahai gulam, engkau sekarang sudah lebih hebat daripada saya. Ilmumu sudah sampai, dan ingat, engkau akan diuji. Fa in ibtulita fala tadulla alai." Kalau engkau diuji, jangan bawa-bawa saya, kata rahib. Maka kemudian anak muda ini sudah tidak belajar sihir, dan dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, tentu dengan izin Allah. Bisa menyembuhkan yang buta, penyakit kulit, dan yang lain-lain. Sampai terdengar ke kerajaan. Kemudian terdengar ke kerajaan oleh Jalis Malik. Jadi ada namanya Jalis Malik, yaitu teman duduknya raja atau mungkin penasehatnya raja gitu ya. Dia buta, qad amiya, fa atahu bihadaya katsira fa qala ma huna laka ajma in anta syafaitani. Dia menyiapkan hadiah yang sangat banyak, kemudian dibawa ke anak muda tersebut. "Wahai anak muda, wahai gulam, ini semua yang aku bawa untukmu jika engkau bisa menyembuhkanku." Maka apa kata anak muda? "Inni la asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala." Wahai Jalis Malik, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan itu Allah. Maka inilah dakwahnya anak muda ke semua masyarakat yang ketika datang minta untuk disembuhkan, sehingga sebenarnya masyarakatnya sudah sebagian beriman kepada Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'watullah fasyafak fa in amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka kemudian akhirnya Jalis Malik pun beriman dan didoakan dan sembuhlah, kembali bisa melihat. Fa'atal Malik fajalasa kama ilaihi kama kana yajlisu faqala lahu al-malik man radda 'alaika basara. Maka sebagaimana biasa, penasehat raja ini kembali ke istana setiap paginya, sudah tanpa dituntun dan tanpa tongkat. Kagetlah raja dan berkata, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Maka Jalis Malik berkata, "Robbi, Tuhan." Apa kata raja? "Walaka rabbun ghairi, engkau punya Tuhan selain aku." Kata Jalis Malik, "Robbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Maka akhirnya dia ditangkap, dihukum, disiksa, dan mengakui bahwa yang mengajarkannya adalah gulam. Gulam pun ditangkap, disiksa, dan mengakui. Ya, tapi sebelumnya raja berkata, "Ya ibunai qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal abras wa taf'al wa taf'al." Wahai anak muda, sihirmu sudah hebat. Karena raja tahunya dia ilmu sihirnya yang hebat. Masyarakat sebelumnya juga begitu tahunya. Maka kemudian kata anak muda, "Inilah asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala." Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan itu Allah. Anak muda kemudian disiksa sampai dia juga mengakui bahwa yang mengajarkannya adalah rahib. Ada rahib udah bilang, "Jangan bawa saya," kata rahib. Ya, tapi dibawa juga. Akhirnya ditangkaplah rahib, disiksa. Kemudian dikatakan kepada rahib, "Irji an dinik," keluarlah dari agamamu. Apa kata rahib? Ya, enggak, dia enggak mau. Kembali menuhankan raja, tidak beriman kepada Allah, enggak mau. Akhirnya di fada'a bil minsyar fawudi al minsyar fi mafriq ra'sihi fashaqqahu hatta waqa shiqqah. Diambil gergaji besi, Pak. Diletakkan di atas kepalanya, digergaji sampai terbelah dua. Mengerikan. Kemudian Jalis Malik ditanya juga, "Irji an dinik," keluarlah dari agamamu. Enggak mau dia. Kemudian digergaji sampai terbelah dua. Giliran anak muda. Ketika anak muda, maka dia juga tidak mau. Tetapi raja tidak langsung membunuh sebagaimana rahib dan Jalis Malik, karena tentunya masyarakat akan demo besar-besaran, karena masyarakat sudah tahu bahwa anak muda ini beriman kepada Allah dan sangat baik, banyak menyembuhkan manusia, membantu manusia. Seolah-olah ya, bagaimana caranya raja ini membunuh anak muda tanpa diketahui dengan dibunuh gitu ya, matinya itu. Akhirnya dipanggil sekelompok pasukan khususnya raja. Dibawalah anak muda ini ke atas gunung. Maka ketika mati, seolah-olah beritanya mati karena jatuh ke jurang. Tapi ketika sampai di gunung, anak muda berdoa, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, lindungi aku dari mereka. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Maka gunung mengguncang dan semuanya jatuh kecuali anak muda tersebut.
Kalau kita setelah selamat seperti itu mungkin kabur Pak ya. Anak muda ini enggak kembali ke raja. Wajah ayam ilal malik, dia kembali ke raja, kemudian apa kata raja? Ma fa'ala ashabuk, mana teman-temanmu yang lain mana? Teman-temanmu yang tadi itu mana? Kata anak muda tersebut, ya, kafanihumullah, Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Akhirnya raja kembali memanggil sekelompok pasukan khususnya, kemudian dibawa ke tengah laut. Ketika di tengah laut kembali anak muda berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah lindungi aku dari mereka. Kemudian fankafa'at bihimus safinah faghuriqu, terbaliklah kapal tersebut, semuanya tenggelam kecuali anak muda tersebut. Kabur enggak? Balik lagi ke raja. Ya. Kemudian ma fa'ala ashabuk, kata raja, mana teman-teman yang tadi mana? Ya. Kafanihimullah ta'ala, kata anak muda, Allah sudah selamatkan aku dari mereka. Maka anak muda ini berkata kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amrak, engkau tidak akan pernah bisa membunuhku sampai engkau mau melakukan apa yang aku suruh. Ma huwa, apa itu, kata raja? Kata anak muda, tajma'un nas bi sa'idin wahid, kumpulin manusia di satu lapangan. Wa taslubuni ala jiz'in, engkau salib aku, engkau ikat aku di pohon kurma. Summa khudh sahman min kinanati, ambil satu anak panah di tempat anak panahku, kemudian simpan di busur panahnya. Summa bismillah rabbil gulam, engkau katakan dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Kemudian baru engkau panah dan engkau akan bisa membunuhku dengan cara itu. Tanpa berpikir panjang, raja sudah tidak bisa membunuhnya. Dia melakukan apa yang anak muda tersebut suruh. Ya, dikumpulkan manusia, semua masyarakat dikumpulkan satu lapangan. Anak muda diikat, kemudian diambil anak panah. Tentu masyarakat bertanya-tanya, apa yang akan diperbuat oleh raja? Ternyata mau dipanah, kemudian raja dengan keras mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Dilemparlah panah tersebut, dilepaskan, terkena pelipis anak muda tersebut dan meninggallah anak muda tersebut. Semua masyarakat yang menyaksikan mengatakan amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Dakwahnya berhasil. Yang tadinya masyarakat beriman sebagian, semuanya beriman. Yang sudah beriman menjadi tambah kuat keimanannya. Kemudian ada yang datang kepada raja dan berkata, wahai raja, tahukah engkau yang selama ini engkau takutkan hari ini terjadi? Semua masyarakat beriman kepada Allah dan tidak lagi menuhankan engkau. Raja marah, kemudian menyuruh untuk membuat parit galian yang besar dan dibakarlah kayu bakar di situ. Semua yang tidak mau kembali menuhankan raja dilemparkan ke api. Sampai ada satu wanita yang membawa anaknya yang masih bayi, ragu untuk mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menuhankan raja. Tetapi tiba-tiba anaknya mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq, wahai ibu, sabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Artinya enggak usah ragu, katakan aku sudah beriman kepada Allah. Akhirnya dia juga dilemparkan ke api. Hadisnya riwayat Muslim, panjang sekali Pak. Dengan hadis yang agung ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jemaah sekalian, tentu orang beriman pasti diuji. Meskipun ujiannya beda-beda tergantung kualitas keimanannya masing-masing. Dan Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah beriman akan dibiarkan tanpa diuji? Di ayat yang lain Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan dimasukkan ke surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji. Yaitu apa? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, wad-dharra, kesusahan, wa zulzilu, guncangan yang sangat dahsyat, hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai para sahabat yang beriman bersama Rasul mengatakan, kapan pertolongan Allah ini datang? Saking beratnya goncangan sehingga Rasul berkata, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian dari hadis ini adalah wajibnya bersabar atas ujian yang menimpa saat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka kewajiban kita saat ujian Allah datang hanya satu, kuncinya sabar ketika ingin sukses dengan ujian Allah. Dan Allah memberikan
kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tetapi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Jadi bukan hanya untuk orang yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika setiap kita ditimpa musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sungguh kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita melafalkan ini dan tahu maknanya, akan bertambah kekuatan kesabaran tersebut. Apa yang didapatkan bagi orang-orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan yang pertama maghfirah Allah, ampunan Allah, wa rahmat dan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan petunjuk. Di ayat yang lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. 4 keutamaan orang yang sabar. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah besarnya permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, dan penyiksaan mereka itu tidak berperi kemanusiaan. Hari ini kita saksikan sudah berapa ratus hari, 100 berapa puluh, 140-an. Yahudi menyiksa saudara-saudara kita, membantai saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Kejinya luar biasa. Mau anak kecil, mau orang tua, bayi, semua dibunuh. Sudah dibunuh masih dihinakan. Anak kecil mayatnya digantung. Sudah meninggal ada yang diperkosa. Yang sudah meninggal dikubur, ada yang kuburannya digali. Sampai saat ini masih. Tidak hanya di rumahnya, di rumah sakit dibom, di sekolah dibom, di pengungsian dibom. Tidak peduli. Sudah seperti sampah masyarakat, semua dibakar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirmankan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap orang beriman. Sampai kapan? Sampai mereka murtad dari agamanya, mengikuti agama Yahudi atau Nasrani. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Keinginan kebanyakan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu menginginkan orang beriman murtad dari agamanya. Setelah beriman dia menjadi kafir. Itu keinginannya seperti itu karena mereka hasad di dalam dirinya. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Orang-orang kafir akan senantiasa terus-menerus tidak akan pernah berhenti memerangi, membunuh orang-orang beriman sampai mereka murtad dari agamanya. Jika mereka mampu, maka agar kita tidak mampu, agar mereka tidak mampu membantai orang beriman pun diberi tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kuat Allah bersabda, Allah berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum." Persiapkanlah oleh kalian untuk orang-orang kafir. Apa yang disiapkan? Mastata'tum min quwwah, kekuatan dari segi ilmu ataupun fisik. Tetapi di sini Allah melanjutkan wa min ribatil khail, dan kuda-kuda perang persiapkan untuk orang kafir. Hari ini kuda perang apa, Pak? Tank baja. Untuk apa disiapkan tank baja? Turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwakum. Untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian, untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian, untuk meneror musuh Allah dan musuh kalian. Dan musuh-musuh itu ada yang kita tidak ketahui, hanya Allah yang tahu. Contohnya seperti orang-orang munafik. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, pentingnya kita membela kebenaran, berani membela kebenaran dan berani berkata kebenaran. Dalam satu hadis Rasul bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanin jahil." Sebaik-baik jihad adalah berkata kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan tentunya datang dari saya pribadi, dan bila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.